Ya, dan untuk melihat kondisi bangunan di atas saluran air pasca ditertibkan, sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia ada Reza Siregar di sana. Halo, selamat pagi Reza. Bagaimana kondisi bangunan pasca penertiban? Apakah para penghuni ini sudah mendapatkan tempat relokasi yang layak? Ya, selamat pagi Dea dan juga Ferdi. Mohon maaf saya tidak dapat mendengar pertanyaan Anda dengan jelas, namun dapat saya infokan saat ini saya tengah berada di lokasi pembongkaran bangunan tempat tinggal di kawasan Pejaten Barat, tepatnya di RW 08, di mana pembongkaran ini telah dilakukan sejak hari Selasa kemarin atau tepatnya tanggal 21 November 2023 oleh pihak Kelurahan Pejaten Barat. Saat ini tengah dilakukan pembongkaran untuk membersihkan puing-puing, di mana pada hari Selasa kemarin telah dilakukan pembongkaran oleh alat berat dari sejumlah petugas gabungan, yakni baik dari Satpol PP, lalu ada juga dari PPSU, SDA, dan juga Bina Marga Provinsi DKI Jakarta atau lebih tepatnya dari wilayah Jakarta Selatan, di mana saat ini para petugas telah bekerja mulai sejak pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore setiap harinya. Dan bangunan yang dibongkar ini, Dea dan juga Ferdi, adalah bangunan-bangunan yang berdiri di atas saluran penghubung atau saluran air, di mana ini sudah ada sejak sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, ini adalah saluran air, Dea dan juga Ferdi, yang tertutup oleh bangunan yang tidak diketahui oleh pihak kelurahan atau pemerintah Kota Jakarta Selatan sebelumnya. Dan memang ini menjadi salah satu penyebab banjir setiap musim hujan di kawasan ini. Di mana kalau tadi saya sempat berjalan di kawasan ini, begitu menurut informasi dari warga, jika musim penghujan datang, ini tinggi dari banjir ini bisa mencapai hingga lebih dari 2 meter. Itu artinya lebih dari tinggi dari orang dewasa. Dan untuk kawasan bangunan tempat tinggal yang dibongkar ini rata-rata adalah kawasan di belakang tempat tinggal warga. Ini kalau Anda masih bisa melihat, ini ada kloset begitu. Jadi memang untuk bangunan yang dibongkar ini adalah kebanyakan seperti dapur ataupun kamar mandi di belakang rumah warga. Jadi tidak ada relokasi bagi warga yang tinggal di sini karena memang untuk kamar utama dan juga untuk tempat utama lainnya yang berada di rumahnya ini masih dapat digunakan oleh mereka karena tidak berdiri di atas saluran air. Dan untuk mengetahui apa alasan utama dari pembongkaran ini, saya akan mengajak Anda, Dea dan juga Ferdi, untuk berbincang langsung dengan Lurah Pejaten Barat, Bapak Asep Ahmad Umar. Selamat pagi, Pak Asep. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak Asep, boleh diberitahukan kepada kami, Pak, apa alasan dari pembongkaran yang dilakukan di kawasan ini, Pak? Ini adalah sebuah bentuk nyata dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagaimana mengurangi banjir dan genangan yang ada khususnya di Pejaten Barat. Jadi saluran yang kita benahi pada hari ini, yang kita mulai pada tanggal 21 kemarin adalah dari hulu sampai ke hilir. Ini adalah saluran penghubung Kali Sarua. Kita bongkar, nanti berikutnya kita akan lakukan pemeliharaan, normalisasi semua, dan ini akan kita lakukan rutin setiap bulan oleh teman-teman dari PPSU Pejaten Barat. Berikutnya adalah di Kali Sarua kami pun sudah memprogramkan akan melakukan normalisasi. Tapi tahap awal adalah kita akan melakukan pembongkaran jembatan. Karena banyak jembatan-jembatan liar yang dibangun warga, itu yang akan kita bongkar, baru nanti alat berat akan masuk agar seluruh saluran di RW 8 Pejaten Barat insya Allah lancar, genangannya cepat habis. Baik, selain normalisasi sungai yang tadi Pak Asep telah sebutkan, ini kawasan yang dibongkar ini berada di RW 08, Pak. Apakah nantinya berikutnya di kawasan RW lain begitu, Pak, akan dilakukan pembongkaran juga? Untuk Pejaten Barat sebenarnya titik krusial untuk genangan dan banjir ada di RW 8. Kalaupun RW lain kami sudah tangani. Contohnya di RW 7 ada RT 3 dan RT 4 RW 7 kami sudah lakukan dengan cara di belakang lokasi tersebut ada sebuah komplek namanya Pejaten Elok, dan kami Kelurahan Pejaten Barat telah berhasil menyerahkan 6.200 meter berupa jalan dan saluran ke Pemda DKI, sehingga tahun depan insya Allah kami akan lakukan perbaikan drainase, perbaikan jalan dan lain sebagainya. Ketika perbaikan jalan dan drainase sudah dilaksanakan, maka RT 3 dan RT 4 bebas dari banjir tadi.
Baik, terakhir Pak Asep, ini memang tidak ada warga yang direlokasi. Tapi apakah ada kompensasi yang diberikan karena bangunannya ini dibongkar, Pak? Kompensasi tidak ada karena yang jelas warga salah. Ini adalah fasilitas publik, ini adalah aset Pemda. Ketika mereka mendirikan bangunan di fasilitas publik dan aset Pemda, maka tidak ada alasan mereka untuk meminta ganti rugi kepada kita. Baik, terima kasih banyak Pak Asep atas waktunya. Selamat pagi Bapak. Ya, Dea dan juga Ferdi, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Lurah Pejaten Barat, Bapak Asep memang dikatakan bahwa ini memang tidak ada relokasi ataupun kompensasi bagi warga karena memang ini adalah bangunan ilegal yang berdiri di atas saluran penghubung yang menjadi penyebab banjir setiap musim penghujan datang. Dan memang dari pihak kelurahan sendiri juga telah memberikan surat peringatan bagi warga yakni SP1, SP2, dan SP3 sejak 1,5 bulan yang lalu. Bangunan-bangunan ini nantinya akan dibongkar secara total oleh pihak kelurahan sehingga nantinya akan dilakukan normalisasi di Kali Sarua agar di kawasan Pejaten Barat tidak terdapat banjir yang datang kembali di musim penghujan. Kembali ke Anda, Dea dan juga Ferdi. Ya baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Reza Siregar dari Jakarta.